Sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa telah tenggelam menjadi laut dangkal, sebagai akibat terjadinya proses kenaikan permukaan laut atau transgresi. Sulawesi pada masa itu sudah mulai terbentuk, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara, meski masih didominasi oleh cekungan sedimentasi laut dangkal berupa paparan, dengan terbentuknya endapan batu gamping. Pada kala Pliocene sekitar 5 juta tahun lalu, terjadi pergerakan tektonis yang sangat kuat, yang mengakibatkan terjadinya proses pengangkatan permukaan bumi dan kegiatan vulkanis. Ini pada gilirannya menimbulkan tumbuhnya, atau mungkin lebih tepat terbentuk, rangkaian perbukitan struktural, seperti perbukitan besar, gunung, dan perbukitan lipatan serta rangkaian gunung api aktif, sepanjang gugusan perbukitan itu. Kegiatan tektonis dan vulkanis terus aktif hingga awal masa Pleistosen, yang dikenal sebagai kegiatan tektonis Pliopleistosen. Kegiatan tektonis ini berlangsung di seluruh kepulauan Indonesia. Gunung api aktif dan rangkaian perbukitan struktural, tersebar di sepanjang bagian barat Pulau Sumatera, berlanjut ke sepanjang Pulau Jawa ke arah timur hingga Kepulauan Nusa Tenggara serta Kepulauan Banda. Kemudian terus membentang sepanjang Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Pembentukan daratan yang semakin luas itu telah membentuk kepulauan Indonesia pada kedudukan pulau-pulau seperti sekarang ini. Hal itu telah berlangsung sejak kala Pliocene hingga awal Pleistosen, 1,8 juta tahun lalu. Jadi pulau-pulau di kawasan kepulauan Indonesia ini masih terus bergerak secara dinamis, sehingga tidak heran jika masih sering terjadi gempa, baik vulkanis maupun tektonis. Letak kepulauan Indonesia, yang berada pada deretan gunung api, membuatnya menjadi daerah dengan tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Kekayaan alam dan kondisi geografis ini telah mendorong lahirnya penelitian dari bangsa-bangsa lain. Dari sekian banyak penelitian terhadap flora dan fauna tersebut, yang paling terkenal di antaranya adalah penelitian Alfred Russel Wallace, yang membagi Indonesia dalam dua wilayah yang berbeda, berdasarkan ciri khusus baik fauna maupun floranya. Pembagian itu adalah paparan Sahul di sebelah timur, paparan Sunda di sebelah barat. Zona di antara paparan tersebut kemudian dikenal sebagai wilayah Wallacea, yang merupakan pembatas fauna yang membentang dari Selat Lombok, hingga Selat Makassar ke arah utara. Fauna-fauna yang berada di sebelah barat garis pembatas itu disebut dengan Indo-Malayan Region. Di sebelah timur disebut dengan Australia-Malayan Region. Garis itulah yang kemudian kita kenal dengan garis Wallacea. Merujuk pada tarikh bumi di atas, keberadaan manusia di muka bumi dimulai pada zaman kuarter sekitar 600.000 tahun lalu atau disebut juga zaman es. Dinamakan zaman es karena selama itu es dari kutub berkali-kali meluas sampai menutupi sebagian besar permukaan bumi dari Eropa Utara, Asia Utara dan Amerika Utara. Peristiwa itu terjadi karena panas bumi tidak tetap, ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Jika ukuran panas bumi turun drastis maka es akan mencapai luas yang sebesar-besarnya dan air laut akan turun atau disebut zaman glasial. Sebaliknya jika ukuran panas naik, maka es akan mencair, dan permukaan air laut akan naik yang disebut zaman interglasial. Zaman glasial dan zaman interglasial ini berlangsung silih berganti selama zaman Diluvium, Pleistosen. Hal ini menimbulkan berbagai perubahan iklim di seluruh dunia, yang kemudian mempengaruhi keadaan bumi serta kehidupan yang ada di atasnya termasuk manusia, sedangkan zaman Aluvium, Holosen, berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu hingga sekarang ini. Sejak zaman ini, mulai terlihat secara nyata adanya perkembangan kehidupan manusia, meskipun dalam taraf yang sangat sederhana, baik fisik maupun kemampuan berpikirnya. Namun demikian dalam rangka untuk mempertahankan diri dan keberlangsungan kehidupannya, secara lambat laun manusia mulai mengembangkan kebudayaan. Beruntung kita bangsa Indonesia memiliki temuan bermacam-macam jenis manusia purba, beserta hasil-hasil kebudayaannya,